Dinikahi Duda Galak, bab 57. Penulis Neng Neng. Akhirnya, AA berhasil menginstal beberapa akun media sosial. Lalu, AA mulai membuat akun sosial medianya. Sebentar, apa aku harus menuliskan nama asliku di sini? Bukankah itu memalukan? Perlahan, AA memasukkan nama aslinya di akunnya dengan nama akun Edgar Adiswara 79. Apa aku juga harus menuliskan nama penyanyi favoritku? Siapa ya? Siti Nurhaliza saja. Atau Ebit G. Ade. Atau Obi Mesak. Mereka adalah penyanyi terbaik sepanjang masa. AA juga mulai menuliskan hobi, genre musik, aktor favorit, dan lain sebagainya. Nah, jadi juga, apa aku harus menggunakan foto profilku menggunakan foto pribadiku? AA masih bingung mau menggunakan foto profil yang mana. Dan pada akhirnya, dia menggunakan foto keluarganya. Foto yang terdiri dari AA, Eliana, Azura, dan Aksa. Kemudian, AA mulai mengintip kegiatan El di media sosialnya. AA tersenyum kalau melihat setiap foto yang diunggah oleh El terlihat fotogenik ketika berfoto. Tak lama, AA membelalakan matanya kalau dia melihat betapa banyaknya followers Eliana dan betapa banyaknya komentar yang memenuhi kolom komentar di setiap postingan El. AA mulai asik berselancar di dunia maya. Namun, ada yang membuat AA terbelalak kala melihat salah satu komentar dari deterjen. Komentar tersebut sangat membuat AA ingin marah. Komentar ini berasal dari akun pria. Kak El, cantik banget, masih muda, keibuan lagi. Mau gak jadi pacar saya? Eliana, cantiknya dari hati. Boleh dong kenalan, saya masih single loh. El, cantik luar dalam. Lempar nomor WA-nya dong. El, perempuan sempurna. Saya lebih kaya dan lebih tampan dari suamimu. Menikahlah denganku. Ya Tuhan, please atuh, sisain satu perempuan kayak Kak El, satu aja buat aku. Dan segala komentar yang membuat darah tinggi AA kumat terus berdatangan, membuat jari-jemari AA gatal ingin menuliskan komentar juga. Tolong jangan ganggu, Eliana istri orang. AA tersenyum puas setelah memposting komentarnya. Namun, tak lama kemudian banyak komentar yang membalasnya. Siapa lo? Fans fanatiknya Kak Eliana juga ya? Hidih, ada aki-aki komentar. Keinget umur. Aki-aki, pergi sana. Dasar gak ada akhlak. Kalau belum bisa ngetik komentar, mending gak usah komen deh. Kasihan Kak El, punya fans dari era 70-an. AA berdesah sebal kalau membaca komentar demi komentar yang terus menghujat postingan komentarnya. Lalu dia menenggelamkan kepalanya di atas meja. Kenapa sulit sekali untuk bisa menyeimbangkan diri dengan perempuan itu? Lama-lama aku bisa gila. Edgar POP. Angan-angan memenuhi malam. Wajah Eliana dan semua gerik-geriknya terekam jelas di memoriku. Kupikir urusan hati bisa tuntas hanya dengan cara bertemu. Tapi nyatanya, semua tidak semudah itu. Bahkan, meski aku sudah bersamanya sepanjang hari, tetap saja rasanya ada yang mengganjal di hati. Apa benar kata mereka, cinta itu harus diungkapkan? Aku meneguk segelas air putih yang berada di atas meja kerjaku. Bahkan sepagi ini, aku sudah berada di kantorku. Sengaja, niat hati ingin menghindarinya. Tapi, apalah daya, ingatanku terlalu tajam untuk mengingat bentuk wajahnya. Menyebalkan. Ingin rasanya aku amnesia saja jika mengingat tentang perasaanku padanya. Sejenak, aku membuka kembali akun media sosial, mengintip kegiatan Eliana di medsosnya. Tapi, Eliana belum memposting apapun pagi ini. Kuputuskan untuk kembali menutup akunku. Kusandarkan tubuhku di kepala kursi. Kuurut pelipisku perlahan. Rasanya begitu pening. Iya sayang, aku pesenin kok. Tenang aja. Iya, nanti aku kirim.
Terdengar dari luar suara Aldo tengah bertelepon Ria. Mungkin saja dengan kekasihnya. Anak muda zaman sekarang sungguh tidak tahu adab. Tanpa rasa malu mereka mengumbar setiap kemesraan mereka di hadapan umum, bahkan di media sosialnya. Apa bagusnya seperti itu? Kegiatan seperti itu hanya akan menambah mata jahat yang memandang kita dengan tatapan iri saja. Mending kalau sudah halal. Ini baru juga pacaran. Lucunya, kalau suatu saat mereka putus, maka seluruh foto itu akan ikut raib juga. Memalukan. Selamat pagi, Tuan. Aldo datang menghampiriku, menyodorkan setumpuk file yang harus aku tanda tangani. Aku menerimanya. Tuan, pesanan Anda sudah jadi dan akan segera tiba di rumah dalam waktu 15 menit lagi, ucapnya memberitahuku. Bagus. Aku mengangguk pelan, sementara tanganku meraih beberapa file di atas meja, membacanya, lalu mengoreksinya. Barangnya lucu-lucu sekali. Pilihan Tuan memang is the best. Aldo mengacungkan 2 jempolnya, sambil tersenyum jenaka. Aku hanya bisa memutar kedua bola mataku. Ya iyalah, pilihanku pasti yang terbaik. Selamat pagi Tuan Edgar Adiswara. Tiba-tiba pintu terbuka. Tanpa permisi, seorang pria bertubuh tegap masuk ke dalam ruanganku tanpa diperintah. Aku kembali memutar kedua bola mataku. Rasanya begitu muak melihatnya. Pagi, jawabku asal. Wah, pengusaha terkaya pagi-pagi sudah sangat sibuk ya, sindirnya. Lalu duduk di salah satu kursi di hadapanku, lagi-lagi tanpa diperintah. Menyebalkan. Aldo keluar ruangan. Seolah mengerti, dia langsung undur diri. Ada apa? Tanyaku tanpa basa-basi, langsung pada intinya saja. Tidak apa-apa, aku hanya rindu adik iparku. Maksudku mantan adik iparku dan juga sahabatku. Ia tersenyum menyeringai. Aku tahu persis wataknya. Bagaimanapun, dia pernah menjadi sahabatku sekian lama. Jawabku berusaha menciptakan suasana dingin dan datar, berharap dia paham jika aku tidak sudi berlama-lama dengannya. Santai saja, Ed. Jangan seperti kanebo kering begitu. Aku datang ke sini hanya untuk memastikan kontrak kerjasama kita. Bagaimanapun, saham Chelsea masih ada di perusahaan ini, bukan? Tawanya pecah, membuat gendang telingaku terasa mau pecah juga. Aku berusaha menahan diri, tahu persis itu yang dia inginkan. Saham Chelsea? Bukankah saham itu sudah diambil olehmu? Chelsea sudah tidak memiliki saham lagi di perusahaan ini. Jelasku tak terima. Sejak kami memutuskan berpisah, harta Gonogini sudah kami bagi secara adil, dan Chelsea memindahkan sahamnya ke perusahaan kakaknya. Imran mengerutkan keningnya tidak suka, sementara aku masih tetap bersikap santai, meski hatiku sudah dongkol. Harusnya Chelsea masih punya saham di sini, karena Aksa dan Azura adalah anak-anaknya, dan usia mereka masih di bawah umur. Ucapnya lagi tak mau kalah. Kau lupa? Hak asuh anak jatuh padaku. Tolong, jangan serakah lagi Imran. Tidak cukupkah semua harta pemberian mertuamu itu? Harusnya kau bahagia bukan? Karena kau mendapatkan semuanya tanpa usaha. Kau hanya perlu menikmati semua harta istrimu itu, tanpa harus mengemis padaku. Senyumku mengembang, kala melihat wajahnya yang tiba-tiba saja memerah. Kau... Dia menunjuk wajahku dengan telunjuk yang sudah bergetar. Silahkan keluar dari ruangan ini. Kau bukan lagi kakak iparku. Kau juga bukan lagi sahabatku. Dan satu lagi, keluarga kalian sudah tidak memiliki saham di perusahaanku. Dan yang lebih penting, aku tidak ingin bekerja sama dengan perusahaanmu. Teriakku membuatnya semakin marah. Kita lihat apa yang bisa kulakukan untuk membuatmu hancur. Ancamnya, lalu beranjak pergi dari hadapanku. Aku menghela napas berat. Kenapa sulit sekali terlepas sepenuhnya dari jeratan mantan? Ada saja kendala yang harus aku hadapi.